Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man arada an yaqra? Tafadhal. Ba'dahu. Man sayaqra? Tafadhal. Tafadhalu. Barakallahu fiikum. Kita masih dalam bab tafsir tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Dan telah kita pelajari dua ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala sebagai dalil dan penjelasan makna la ilaha illallah. Kita lanjutkan. Kita selesaikan daripada faedah daripada surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Faqala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala ma yustafadu minal ayah, faedah yang bisa diambil dari ayat surat Az-Zukhruf 26 27. Faedah-faedahnya yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah, bahwasannya makna la ilaha illallah adalah tauhidullahi bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'atu min ibadati kulli ma siwahu. Ini makna la ilaha illallah, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah, bi ikhlasil ibadati lahu, dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, memurnikan ibadah kepada
wal bara'atu min ibadati kulli ma siwahu, dan berlepas diri dari peribadatan semua yang selain Allah. Berlepas diri, meninggalkan segala macam bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, As-saniyah, faedah yang kedua, izharul bara'ati min dinil musyrikin. Di sini terdapat pelajaran, terdapat bimbingan, yaitu menampakkan bara'ah, menampakkan berlepas diri kita min dinil musyrikin, daripada agamanya orang-orang musyrik. Ya, menampakkan berlepas dirinya kita dari ajaran agamanya orang-orang musyrik. Nah, ini perkara yang disyariatkan, perkara yang diajarkan dalam agama ini, untuk kita itu menyatakan dengan terang, dengan tegas, ya, untuk meninggalkan dan menjauhi, berlepas diri dari semua bentuk ajaran agama orang-orang musyrik. Ya. Nah, sebagaimana pula kata Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Termasuk dalam perkara ini yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, innani bara'um mimma ta'budun. Ya, sehingga di sini memberikan faedah, memberikan pelajaran, bimbingan agar terang-terangan berlepas diri dari segala macam bentuk ajaran orang-orang musyrik. Tentunya ini amat sangat banyak bentuknya, ya. Untuk meninggalkan ucapan selamat Natal, ya, termasuk perkara yang diajarkan, ya, berlepas diri daripada perbuatan mereka. Nah, ucapan selamat Natal, ucapan ya, tahun baru juga, berbagai macam bentuk ajaran-ajaran mereka. Nah, tidak ikut-ikutan meramaikan perayaan, ya, hari-hari kebesaran mereka. Nah, walaupun mungkin sekantor, sekampung, sekeluarga mungkin, ya. Nah, segala macam bentuk atribut yang itu menampakkan syiar-syiarnya orang-orang musyrik, itu diajarkan agar kita berlepas diri darinya. Ya. Toleransi, kamu enggak toleransi. Seperti ini toleransi kita. Seperti ini batasan agama kita dalam bertoleransi. Ya. Tidak kemudian ikut campur nimbrung dalam acara-acara keagamaan mereka. Ya. Yang sekarang ini sedang didengung-dengungkan bahwasanya kalau orang berlepas diri dari permasalahan ini dianggap radikal, keras, ekstrim, teroris. Ya. Nah, sekarang ini didengung-dengungkan oleh kaum sekulerisme, ya, dan yang semisalnya. Nah, jadi kalau orang tegas menyatakan saya tidak ikut acara kalian, radikal, keras, teroris, itu cepat sekali. Dalam rangka apa ini? Pengopinian, ya. Nah, barakallahu fikum. Namun inilah agama kita, ya, tegas, lugas dan jelas, ya. Kita tidak ikut-ikutan dengan acara kalian, apapun itu bentuknya, ya. Jangan hanya untuk mendapatkan sesuap nasi, ya, sepiring nasi, untuk mengenyangkan perut kita ini, kemudian disuruh direktur ini untuk berpakaiannya Santa Claus. La abadan. Kalau kita masih punya agama,
Kalau kita masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip kita seperti ini. Inilah makna daripada la ilaha illallah. Ya. Wal'iyadzubillah. Makanya fitnah, ujian bagi kita, bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang kerja di perusahaan, di pabrik, di mal-mal, kan begitu biasanya. Natalan harus ikut meramaikan suasana Natalan dengan pakaian-pakaian atribut-atribut, la abadan. Tidak sama sekali. Tidak ikut-ikutan dan jangan seperti itu. Ini makna tauhid seperti itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Walhasil pelajaran yang besar, ya. Terkait dengan ayat surat Az-Zukhruf 27. Yang berikutnya. Yang ketiga, termasuk juga ada kaitannya dengan faedah yang kedua, masyru'iyyatut tabarri min a'da'illah. Masyru'iyyatut tabarri min a'da'illah. Disyariatkannya berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Ya. Disyariatkannya berlepas diri dari musuh-musuh Allah walau kanu aqraban nasi, walaupun mereka adalah manusia yang paling dekat. Ya. Walaupun mereka itu adalah manusia yang paling dekat. Ini ajaran agama kita. Dan inilah bentuk praktek penerapan daripada la ilaha illallah. Ya. Nah. Jadi bukan hanya meninggalkan kesyirikannya saja, bukan hanya meninggalkan yang disembah saja, pun juga meninggalkan orang-orang musyrikin tersebut, ya, meninggalkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bara'ah, berlepas diri. Ini perkara yang disyariatkan daripada pelaku-pelaku kesyirikan, ya. Nah. Baik, alhamdulillah ini setidaknya beberapa faedah terkait dengan ayat tersebut. Walhamdulillah. Insyaallah kita masuk pada ayat yang berikutnya yang masih menerangkan tentang masalah makna la ilaha illallah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 31. Qala rahimahullahu taala wa qoulihi taala, dan firman Allah taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ini juga, ya, ayat ini sebagai tafsir daripada kalimat la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, para ulama mereka, ya, para ulama mereka, waruhbanahum, dan ahli ibadah mereka, ya, dan ahli ibadah mereka, arbaban, tuhan-tuhan, ya, min dunillah, selain Allah. Ya. Jadi mereka menjadikan para ulama mereka, ya, demikian para ahli ibadahnya, ya, itu dijadikan sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Dan juga wal masih ibn maryam, dan juga al masih ibnu maryam, ini juga dijadikan sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah menyembah kepada satu ilah saja. Ya, sementara yang diperintahkan kepada mereka adalah agar hanya menyembah kepada satu Tuhan saja. Ya. La ilaha illahu, yang tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Subhanahu amma yusyrikun. Subhanahu, maha suci Allah Subhanahu wa taala, amma yusyrikun, dari sekutukan. Nah. Makna daripada ayat ini,
disebutkan terkait dengan lafaz ittakhadhu, ya. Ittakhadhu maknanya ay ja'alal yahudu wan nasara. Ittakhadhu ay ja'alal yahudu wan nasara. Orang Yahudi dan Nasara menjadikan, ya. Jadi tadi dikatakan ittakhadhu, mereka menjadikan. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya. Nah, mereka menjadikan ahbarahum. Apa makna ahbarahum? Ay ulama'ahum. Ay ulama'ahum. Para ulama mereka. Para ulama mereka, ulamanya, dan waruhbanahum, dan ahli ibadah mereka, ya. Tayyib, waruhbanahum ay ubadahum. Ruhban maknanya adalah ubad. Ubad adalah ahli ibadah, ya. Nah, jadi mereka-mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara menjadikan para ulamanya dan ahli ibadahnya sebagai apa? Diangkat sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Arbaban, ya. Arbaban, di mana ini merupakan jamak daripada Rabb, Tuhan-Tuhan. Maknanya apa di sini, ikhwan? Makna daripada arbaban ay musyarri'ina lahum yuhalliluna wa yuharrimuna. Ya, musyarri'in. Ya. Musyarri'ina lahum, yaitu orang-orang yang membuat syariat, ya, orang-orang yang membuat syariat untuk mereka, untuk kaum Yahudi dan Nasrani tersebut. Yuhallilun, di mana mereka ini menghalalkan, ya. Mereka menghalalkan, wa yuharrimun, dan mereka mengharamkan, ya. Nah, ini ikhwan, makna mengangkat, menjadikan sebagai Tuhan dalam bentuk apa? Ya, bahwasanya para ulama mereka dan ahli ibadah mereka itu dijadikan sebagai orang-orang yang menentukan syariat, orang-orang yang membuat syariat, orang-orang yang menetapkan syariat, yang menghalalkan, yang mengharamkan. Ya. Ini bentuknya. Bentuk menjadi sebagai Tuhan-Tuhan tersebut. Ya. Bisa dipahami? Nah. Barakallahu fikum. Jadi ketika ahbar mereka, demikian pula ruhban mereka ini, mereka mengatakan, ini apa hukumnya? Ini boleh apa enggak? Oh, ini halal. Sementara Allah mengatakan haram. Kemudian diikuti oleh pengikutnya, oleh kaum Yahudi dan Nasrani tersebut, taat kepada ruhban dan ruhban tersebut, maka di sinilah letak menjadikan dia sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian pula ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan, tapi mereka mengharamkannya. Ini tidak boleh, jangan, enggak boleh menikah, ataupun juga yang lainnya. Kemudian mereka mengikutinya, mentaatinya. Maka inilah yang namanya menjadikan ahli ruhban tersebut sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fit tasyri', fit tahlil wa fit tahrim. Dalam penetapan syariat, penghalalan dan pengharaman selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, li'anna at-tasyri'a min khasa'isir rabbi, karena at-tasyri', penetapan syariat, ya, penetapan syariat min khasa'ir rabbi, termasuk kekhususan ar-rabb, ya, kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya. Faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadhahu rabba. Ya. Faman ata'a, maka barang siapa yang mentaati makhluqan, mentaati makhluk, ya, fihi, di dalam penetapan syariat, ya, dalam penetapan syariat ditaati makhluk tersebut, maka berarti faqad ittakhadhahu rabba, ya. Maka sungguh dia telah menjadikannya sebagai Rabb,
sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini ikhwan makna arbaban, makna Rabb, tuhan-tuhan, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini bentuknya, hakikatnya. Ya, bukan hanya semata-mata menyembah, bukan, ya. Tadi ini ikut apa yang dikatakan oleh para ruhbannya, demikian ahbarnya dan ruhbannya tersebut. Nah. Yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala wal Masiha ibnu Maryam. Al-Masih ibnu Maryam yakni Nabi Isa, ya, Nabi Isa ai wattakhadhu Isa alaihi salam dan ya, mereka juga menjadikan mengangkat Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan, ya. Nah, dengan apa ini bentuk penuhanannya bagaimana? Bi'ibadatihim lahu. Bi'ibadatihim lahu, dengan peribadahan mereka kepada Nabi Isa. Nah, bisa dipahami ya? Nah, kalau kepada Nabi Isa ini memang betul-betul menyembah, beribadah kepada Nabi Isa alaihi salam. Tapi kalau terkait dengan ahbar dan ruhban, bukan langsung semata-mata menyembahnya, bukan. Tapi bagaimana? Ikut dengan apa? Ketetapan syariatnya. Mereka bilang halal, ya halal ikut. Mereka bilang haram, ya haram, kemudian juga ditinggalkan. Itu bentuk apa? Pan mereka sebagai ar-Rabb. Barakallahu fikum, subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aitanazzahallahu taala wa taqaddasa. yakni Allah taala membersihkan dan mensucikan, ya. Dalam firman-Nya ini Allah taala membersihkan dan mensucikan anisyuraka'i wan nuzara'i. Anisyuraka dari berbagai macam sekutu-sekutu, wan nuzara dan tandingan-tandingan. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah sama sekali. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada itu semuanya. Al-ma'na al-ijma', makna ayat secara umum. Mana ayat ini ikhwan? At-Taubah 31. Yukhbirullahu subhanahu 'anil yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang Yahudi dan Nasara. Sekali lagi ya, secara khusus ini terkait dengan sifat dan perilaku daripada kaum Yahudi dan Nasara. Di sini Allah terangkan ya tentang seluk-beluk mereka ini. Baik. Itu kan orang Yahudi dan Nasara. Untuk apa dibacakan kepada kita? Ini kan berkaitan dengan Yahudi dan Nasara. Ya kan kita umat Islam sudah berlepas diri dari yang seperti itu, enggak seperti mereka. Ya kita jelas Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, enggak ada lagi yang lainnya. Quran kita ya satu, kitab kita ya satu, Quran kalamullah. Nah, ini kan untuk orang Yahudi dan Nasara misalnya. Baik. Kenapa kemudian dibacakan yang artinya ini diterapkan kepada manusia secara umum, kepada umat Islam, ya? Nah, tidak menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mungkin ada yang menyanggah demikian, ya. Mungkin ada yang menyanggah demikian. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an ya, mungkin sering kita dengarkan bahwasanya lafaz-lafaznya, ayat-ayatnya itu memang dan banyak yang turun secara khusus.
turun secara khusus, misalnya seperti ini, menerangkan tentang karakter, sepak terjang, perilaku kaum Yahudi dan Nasara. Tapi di situ ada pelajaran untuk semua manusia, secara khusus orang-orang yang bertakwa. Bisa dipahami? Nah, memang berbicara tentang masalah mereka-mereka ini Yahudi dan Nasara, tapi di situ ada pelajaran bagi umat Islam agar jangan seperti mereka. Dalam kaidah dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ibrah, tolok ukur pelajaran itu dengan keumuman lafadznya. Dengan lafadz yang umum untuk semua, dengan lafadz yang umum berlaku untuk semua manusia, kaum muslimin juga, sebagai bentuk pelajaran agar jangan seperti mereka. Bukan semata-mata dengan patokan kekhususan sebab turunnya ayat, gitu. Ini sering disampaikan, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jadi walhasil di sini Allah Taala menerangkan tentang masalah sifat atau perilaku daripada kaum Yahudi dan Nasara, bagaimana keadaannya? Annahum, ini ikhwan, bentuk peribadatan kepada ahbar dan ruhban. Bagaimana bentuknya? Annahum istansahu, bahwasannya mereka-mereka itu minta nasihat. Ya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara minta nasihat, ya. Dalam masyakil, dalam berbagai macam problem kehidupan yang dihadapi, ya. Tayyib, kepada siapa? Ar-rijala, ya, minal ulama'i wal ubbad. Ya, kepada manusia, ya, dari kalangan maknya dan ahli ibadahnya. Ya, mereka bertanya, minta nasihat, minta arahan, ya, minta wejangan, ya, kepada siapa? Kepada ulamanya dan kepada para ahli ibadahnya. Nah, begitu. Fa'ata'uhum. Lalu mereka yang bertanya ini, yang minta nasihat tersebut, mentaati mereka, mentaati apa yang dikatakan oleh ahbarnya dan ruhbannya tersebut, mentaati, mengikuti apa yang dikatakan oleh ulamanya dan ahli ibadahnya, fi tahlili ma harramallah, di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, begitu. Mereka mengikutinya, mereka meyakininya. Ya, apa-apa yang Allah haramkan mereka halalkan. Allah mengatakan ini dilarang, enggak boleh, haram, tapi mereka bilang, "Oh, enggak apa-apa, ini boleh, ini halal." Diyakini kemudian diamalkan. Di sinilah letak apa? Penyembahan tersebut. Ya. Demikian pula dalam bentuk wa tahrimi ma ahallahu. Wa tahrimi ma ahallahu, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Mereka mengikuti, mentaati, ya, apa yang diharamkan oleh ulamanya dan ahli ibadah tersebut, berbagai macam perkara yang dihalalkan Allah. Allah mengatakan boleh, halal, mubah, tapi mereka katakan haram, enggak boleh. Ya, kemudian diikuti. Inilah bentuk apa? Penyembahannya, ya, kepada ahbar dan ruhban tersebut. Maka fanazzaluhum bidzalika manzilatar rabbi, ya, fanazzaluhum, lalu dengan ini, fenomena yang seperti ini, ya, maka mereka memposisikan mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasara memposisikan ulamanya dan ahli ibadahnya tersebut dengan perbuatan tadi itu, ikhwan, ya, mereka posisikan pada posisi ketuhanan, manzilatar rabbi, ya, pada posisi ar-rabb, ya. Dengan perbuatan yang seperti ini berarti mereka ini menuhankan siapa? Ulamanya dan ubatnya, ya. Alladzi min khasaisihi at-tahlilu wa tahrim, yang mana di antara kekhususannya, di antara kekhususan sang Rabb, kekhususan Tuhan ini adalah apa? At-tahlil, menghalalkan, wa tahrim, dan mengharamkan. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hak yang lainnya. Demikian. Kama abadan Nasara, sebagaimana pula Nasara menyembah Nabi Isa alaihi salam, ya.
Nah, wa za'amu annahu ibnullah, dan mereka meyakini bahwasannya Nabi Isa itu adalah putranya Allah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Putranya Allah, ya. Ada titisan ketuhanan, ya. Nah, fanabadhu kitab Allah, maka mereka membuang kitab Allah, ya. Mencampakkan kitab Allah, ya. Kaum Nasrani tersebut mencampakkan kitab Allah allazi amarahum fihi bi ta'atihi wahdahu, ya. Allazi amarahum fihi, yang Allah perintahkan mereka ini, orang-orang Nasrani ini, di dalam kitab Allah tersebut untuk apa? Bi ta'atihi, untuk mentaatinya saja, ya. Nah, ini di mana di dalam kitab mereka diterangkan agar mentaati Allah semata, ya, tidak mentaati yang lainnya, wa ibadatihi wahdah, ya, dan juga Allah perintahkan dalam kitab tersebut agar menyembah kepada Allah semata, ya. Wa hadza ikhbarun minhu subhanahu yatadammanu inkara ma fa'aluhu, ya. Nah, wa hadza ikhbar, ya, tadi kan diterangkan bahwasanya Allah menerangkan, kan begitu ya. Kaum Yahudi, kaum Nasrani itu begini. Nah, maka pengkhabaran, pemberitaan, keterangan ini, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala ini terkandung di dalamnya yatadammanu inkara ma fa'aluhu, terkandung di dalamnya pengingkaran apa yang mereka kerjakan. Bisa dipahami? Artinya, walaupun konteksnya cuma sekedar berita saja, cuma sekedar keterangan saja, tapi di dalamnya terkandung pengingkaran apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bisa dipahami? Nah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min. Coba antum perhatikan, ya. Antum pahami ini lafadznya secara lahiriahnya, secara zahiriahnya bagaimana? Cuma sekedar berita saja. Cuma sekedar keterangan dari Allah saja, kan begitu. Tapi di dalamnya terdapat apa? Pengingkaran perkara yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya kan? Walidzalika nazzaha nafsahu. Oleh karena itu Allah mensucikan dirinya, ya. Allah mensucikan dirinya karena Allah mengingkarinya. Allah tidak meridhoinya. Ya, walidzalika nazzaha nafsahu, oleh karena itu Allah amma yatadammanuhu hadzal fi'lu minasyirki bihi, ya, amma yatadammanuhu, dari apa yang terdapat di dalamnya pada perbuatan ini daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan demikian ini yang di situ berarti terdapat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dalam bentuk perkara-perkara yang telah diterangkan tadi. Alhamdulillah. Sampai di sini bisa dipahami? Ini makna ayat secara umum, ya. Nah, secara umum. Sekali lagi di situ terdapat keterangan tentang masalah tafsir kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Nah, barakallahu fikum. Menuhankan makhluk, ya, menuhankan hamba selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Dalam bentuk mentaati, mengikuti ucapannya yang berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang berseberangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di situlah letak menuhankan tuhan-tuhan tadi selain Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Munasabatul ayati lil bab. Hubungan ayat dengan bab. Annaha dallat ala anna min ma'na tauhid, bahwasannya ayat itu menunjukkan
bahwasannya di antara makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah dan syahadah la ilaha illallah ya di antara maknanya ikhwan, di antara makna daripada at-tauhid yaitu ifradallahi bitta'ati. Ifradallahi bitta'ah, mengesahkan Allah dalam ketaatan. Ya, mengesahkan Allah dalam ketaatan. Jadi bukan dalam bentuk ibadah saja, ya. Nah, mengesahkan Allah bukan dalam bentuk ibadah saja, tapi di antaranya adalah dalam bentuk ketaatan, ya. Ifradallahi bitta'ah fi tahlili ma ahalla. Fi tahlili ma ahalla, di dalam menghalalkan apa yang Allah halalkan. Ya, di dalam menghalalkan apa yang Allah halalkan. Allah halalkan, kita meyakini, yakin ini halal, ya. Kemudian kita kita nikmati, kita lakukan apa-apa yang Allah halalkan, ya. Nah, demikian pula wa tahrimi ma harram, ya, dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, ya. Di antara bentuk apa? Mengesahkan Allah dalam ketaatan. Apa yang Allah haramkan, kita yakini keharamannya, kemudian kita tinggalkan, kita jauhi, ya. Nah, ini makna daripada tauhid, ya. Wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillah, wa man ittakhadha syakhsan min dunillah, dan bahwasannya, ya, barang siapa yang menjadikan seseorang selain Allah, ya, mengangkat seseorang selain Allah, yuhallilu ma ahalla, menghalalkan, ya. Barakallahu fikum. Di cetakannya lah seperti itu. Coba minum apa? Coba kita lihat. Baik. Nah, menjadikan seseorang selain Allah itu yuhallilu ma ahalla, menghalalkan apa yang dihalalkan, ya, yang dihalalkan oleh orang tadi, ya, oleh ulama atau ruhban ataupun juga ahli ibadah, dihalalkan apa yang dihalalkan, ikut meyakini ini halal, ini boleh, ya, ataupun juga wa yuharrimu ma harram, dan mengharamkan apa yang dia haramkan, mengharamkan apa yang diharamkan oleh manusia tadi, ya. Maka yang seperti ini fahuwa musyrik. Fahuwa musyrik. Orang seperti ini adalah orang yang musyrik, waliyadzubillah. Syirik dalam masalah apa, ikhwan? Ketaatan, ya, mentaati selain Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya, di dalam hukumnya. Waliyadzubillah. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, wadih insyaallah, jelas insyaallah taala, ya. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Insyaallah taala lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Natafi bihadzal qadar walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.